Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke cerita anak kos. Oke teman-teman, hari ini aku akan sedikit sharing dan cerita pengalaman aku ketika tes wawancara Polsuspas. Langsung saja check it out. Oke teman-teman, jadi nanti setelah tahap SKD itu akan masuk ke tahap SKB, di mana mencakup kesemaptaan dan juga pengamatan fisik serta wawancara. Dan kali ini aku akan sharing pengalaman aku tentang pengamatan fisik dan wawancara. Jadi nanti sebelum wawancara itu ada pengamatan fisik terlebih dahulu. Kita akan dimasukkan ke suatu ruangan, itu kalau pengalaman saya itu sekitar 25 orang di satu ruangan itu dimasukkan, dan situ nanti banyak panitia atau pengujinya, banyak juga gitulah, yang akan melihat tato dan juga tindi pada tubuh kita. Jadi nanti di situ kalau laki-laki itu buka baju hanya menggunakan boxer. Nah, setelah tahap pengamatan fisik itu nanti akan masuk ke tahap wawancara. Jadi nanti diarahkan oleh panitia ke ruangan untuk wawancara. Nah, nanti kita akan dipersilahkan masuk ke tempat penguji yang ditunjuk. Jadi itu semua soal-soal wawancara itu tergantung siapa penguji kita saat hari H nantinya ya kawan-kawan. Jadi setiap penguji itu mungkin ada berbeda saat bertanya. Jadi pengalaman saya itu diuji oleh 2 orang, bapak-bapak, jadi tergantung siapa pengujinya. Jadi itu nanti ketika masuk itu gunakan tata krama dan juga sikap kita yang baik. Nah, jadi ketika menghadap ke penguji itu jangan langsung duduk, berdiri di depan penguji sampai dipersilahkan untuk duduk di kursi. Berdiri saja sampai disuruh duduk, maupun misalnya kita saat berdiri ditanya, ya udah jawab saat berdiri. Nah, nanti kita akan kemudian dipersilahkan duduk. Jangan lupa ucapkan terima kasih. Siap, terima kasih Pak, gitu. Baru kita duduk. Jadi semua pertanyaan itu diawali jawaban dengan siap, seperti itu ya kawan-kawan. Nah, beberapa pertanyaan yang ditanyakan saat aku tes tahun 2017 lalu, itu yang pertama adalah perkenalkan diri Anda atau profil Anda. Di situ saya memperkenalkan nama saya, kemudian tempat tanggal lahir saya berasal dari kota mana, kemudian asal sekolah dari mana, kemudian saya anak keberapa dari berapa bersaudara. Seperti itu yang saya jawab pada pengalaman saya. Kemudian pertanyaan kedua adalah, apa kegiatan Anda saat ini? Seperti itu ya. Jadi kalau kalian bekerja, jawab bekerja di mana, kemudian kalau kuliah apa. Jadi kalau saya jawab itu siap, saya sedang menjalani pendidikan di bangku kuliah pada jurusan pendidikan matematika di Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Seperti itu saya jawab ya kawan-kawan. Nah, selanjutnya itu ada pertanyaan yang berhubungan dengan pertanyaan sebelumnya, itu akan ditanyakan, apakah Anda siap melepaskan bangku kuliah Anda atau meninggalkan perkuliahan Anda jika Anda lulus di Polsuspas ini atau penjaga tahanan PNS Kementerian Hukum ini. Dan situ saya jawab siap Pak. Nah, semua pertanyaan jangan hanya dijawab siap, iya atau tidak gitu. Harus ada penjelasannya. Jadi saya jawab itu siap Pak. Karena saya sudah mendaftar di penjaga tahanan ini, saya tahu konsekuensi yang saya hadapi nantinya. Seperti itu. Jadi kalaupun sampai meninggalkan bangku kuliah, saya siap. Seperti itu ya. Nah, kemudian pertanyaan selanjutnya adalah, apa tujuan Anda mendaftar PNS atau penjaga tahanan di Kementerian Hukum dan HAM ini? Jadi jawaban saya itu pertama adalah, siap Pak, saya ingin mendapat pekerjaan yang layak, memiliki masa depan yang terjamin. Dan yang terakhir itu juga saya jawab, karena PNS juga memiliki jenjang karir yang jelas. Seperti itu ya kawan-kawan. Nah, kemudian pertanyaan selanjutnya itu saya adalah, apa kelebihan dan kekurangan pada diri Anda? Di situ saya jawab adalah,
Kelebihan saya adalah saya tidak suka menunda-nunda pekerjaan. Itu yang saya jawab. Kemudian saya orang yang bersikap mandiri. Nah, seperti itulah kawan-kawan. Mungkin itu semua tergantung pada diri kawan-kawan ya. Jawab sesuai diri dan kemampuan diri Anda masing-masing. Kemudian apa kekurangan Anda? Itu saya jawab adalah saya adalah orang yang pelupa. Ketika Anda menjelaskan atau menjawab kelemahan Anda, harus ada hal yang meminimalisir kelemahan Anda. Jadi ketika saya jawab saya adalah orang pelupa, itu saya jawab kembali. Akan tetapi saya meminimalisirnya dengan cara membawa catatan. Seperti pengalaman saya saat SMA dulu, saya menulis beberapa planning atau pekerjaan yang akan saya kerjakan, itu saya tempel di lemari pesantren atau di lemari saat saya pondok di pesantren. Seperti itu saya jawab. Nah, kemudian pertanyaan selanjutnya adalah, selain bahasa Indonesia, bahasa apa yang Anda kuasai? Dan saya jawab saya menguasai bahasa Inggris dan juga bahasa Arab. Nah, jadi di situ juga saya dites bahasa Inggris dan bahasa Arab. Kebetulan dua penguji saya itu, satu menguji dengan bahasa Inggris dan satu menguji dengan bahasa Arab. Kebetulan juga penguji itu pandai berbahasa Arab. Jadi kami conversation menggunakan bahasa Inggris dan juga menggunakan bahasa Arab. Dites gitu. Nanti introduce yourself gitu lah. Oke, thank you. My name is Haidar Ali Rafsanjani. I live in Medan gitu lah. I am 22 years old. Ya, seperti itulah kawan-kawan ya. Nanti tapi nggak usah takut untuk seakan-akan banyak gitu. Saya sampai menjelaskan umur saya sudah dibilang stop seperti itu. Jadi hanya sebentar aja. Kemudian bahasa Arab seperti itu juga. Syukron. Ismi Haidar Ali Rafsanjani. Ana mutakharij min Ma'hadi Rodotil Hasanah. Sanata alfaini wa arba'ata asyrota miladiyatan. Nah, seperti itulah contohnya ya kawan-kawan. Setelah wawancara itu nanti ada keterampilan. Jadi penguji itu akan mempersilahkan kita apa keterampilan yang kamu miliki seperti itu. Jika Anda memiliki PBB, baris berbaris atau paskibra, kemudian bela diri, olahraga, musik, atau apapun itu. Karena keterampilan di sini tidak dipatokkan harus ada bela diri aja. Saya juga ditanya, apakah Anda memiliki bela diri? Saya jawab tidak. Ya kalau tidak punya ya jawab aja tidak, jujur aja. Kemudian apakah Anda tahu tentang PBB? Saya bilang tahu karena saya juga ada pengalaman paskibra. Jadi nanti disuruh praktekkan gitu. Silakan praktekkan PBB nanti siap gerak seperti itu. Ini tergantung ya, kadang ada komandonya langsung dari penguji, ada juga komando dari diri kita sendiri, siap gerak kita sendiri, dan mempraktekkan kita sendiri juga, seperti itu. Nah, jadi jangan sampai kita berbohong. Nanti misalnya kita bilang, ada bela diri, sedangkan kita tidak tahu pengalaman. Saat disuruh praktek, kita gagok gitu, ketahuan kita tidak mempunyai keterampilan pada bela diri. Jadi, di sini apapun keterampilan teman-teman semua, silahkan tunjukkan aja kepada penguji ya, baik itu musik atau olahraga, bilang aja karena bisa saja itu menambah nilai ya. Jadi teman-teman, tips saat wawancara adalah yang pertama, kalau bisa kita pangkas ya, rapikan rambut kita, nggak mesti botak, rapi aja gitu. Jadi kelihatan pas pertama kali melihat penguji itu kan melihat kita itu rapi gitu. Jadi usahakan pangkas, kemudian kita wangi ya. Kemudian yang ketiga adalah ketika duduk, kita duduk siap gerak. Jangan duduknya ngasal gitu. Siap gerak itu bukan berarti gini busukkan dada, tidak. Santai aja, santai, relax, tapi tetap mempunyai sikap yang siap gitu ya, teman-teman. Nah, seperti ini. Jadi nanti tangan itu dikepal di atas lutut atau paha ya. Seperti itu ya. Kemudian nanti usahakan menjawab itu dengan sigap, tegas, dan jangan tegang. Nanti kadang pewawancara atau penguji itu membawa kita ke hal-hal lelucon gitu. Jangan muka kita terlalu tegang, santai saja. Seperti saya waktu itu ketika ditanya apa tujuan kamu mendaftar CPNS ya kan. Saya jawab hidup yang terjamin seperti itu tadi kan. Nanti akan dijawab menjadi menantu idaman kata penguji. Ya udah kita bawa senyum juga, jangan tegang. Yo.
Jangan tegang gitu, jawab aja. Iya, siap, iya Pak. Nah, santai, jadi adanya komunikasi yang baik seperti itu ya. Nah, kemudian di terakhir yang saya lakukan ketika dipersilahkan untuk keluar setelah selesai, saya ucapkan terima kasih, kemudian saya salam kedua pengujinya, kemudian saya keluar seperti itu ya. Mungkin hanya itulah sedikit sharing pengalaman saya tentang tes wawancara. Jika ada kawan-kawan pertanyaan seputar Polsuspa, silakan tanyakan di kolom komentar atau bisa DM Instagram saya. Oke, tetap semangat, optimis, dan semoga berhasil teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.